pelan-pelan bertumbuh kecil, tapi menjadi besar. Ke Pantai Samas Jajan Sembol. Hari ini pesta emas umat dan warga Gempol. Pergi ke Tuhan naik bis kota, semoga Tuhan melimpahkan sukacita. Saya yakin para pendahulu kita di situ kita tidak pernah menduga hal yang kecil yang dilakukan dengan cinta yang besar itu, dengan kepercayaan yang sungguh akan keteladanan Ilahi, tempat ini bisa menjadi tempat yang berhasil dan menghasilkan banyak orang yang baik, yang berguna bagi bangsa, bagi masyarakat. Lambang emas. Emas adalah lambang kemurnian, lambang ketulusan, lambang keindahan. Dan semoga kehidupan di sini, umat dan warga Gempol juga diwarnai ketulusan, kemurnian, dan keindahan. Hari ini 1 November adalah hari raya semua orang kudus. Dan saya lihat wajah umat dan warga Gempol kudus. Walaupun sebagian burung atus. Bukan kebetulan juga bahwa 50 tahun yang lalu 1 November tahun 73 sekelompok orang berbondong-bondong dini hari berangkat dari wilayah kayu tangan dan sebagainya dengan barangnya masing-masing, ada yang membawa beca dan barang-barang apa nih, wajan, panci dan sebagainya, berangkat ke tempat ini. Keluarga dan menempati 30 rumah pertama yang telah disiapkan para rombong waktu. Beberapa tahun kemudian 1 November tahun 76 nama Gempol baru diganti dengan nama baru Gempol Marga Bakti. Saat itu juga para suster putri kasih mulai berkarya di tempat ini, dan waktu itu berlipat ganda yang telah diam di tempat ini 120 kepala keluarga, 12 kali 10 angka yang sempurna, terdiri dari 700 jiwa, 7 kali 100.
bukanlah kebetulan bahwa para Romo memilih 1 November sebagai hari-hari penting dalam sejarah Gempol. Barangkali kita semua, Anda semua, dipanggil menjadi orang-orang sederhana, tetapi yang sungguh kudus dan bahagia. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan. Yang berbagi adalah mereka yang miskin di hadapan Allah. Dan mungkin umat Gempol mempunyai misi penting. Lihat para saudara, kami hidup sederhana. Rumah kami kecil-kecil, tetapi kami semua bahagia. Rumah Anda mungkin tidak sebesar di tempat-tempat lain. Tipenya tipe RSSS semua. Rumah sempit sekali, selonjor saja susah. Tetapi mungkin Anda bahagia. Tahun lalu saya ingat, saya mengajak Romo kami dari Spanyol, Romo Salvador. Saya ajak mengunjungi beberapa umat dan juga terutama yang sakit. Beliau waktu itu ngomong pada saya, Bu Ignacio, di sini saya menemukan sepotong surga. Beliau masih ingat juga sampai hari ini kunjungan. Maka berbahagialah orang yang miskin di hadapan. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki yang tidak lemah lembut, yang gampang marah, yang suka konflik, yang suka perang, nanti tidak punya tempat untuk berbicara. Maka Paulus mengatakan bahwa orang yang paling mengesankan adalah mereka yang paling sabar, orang yang tekun sekali di dalam kehidupan sehari-hari. Pada hari ini kami sungguh bersyukur bersama seluruh umatmu, bersama masyarakat di Marga Bakti Gempol ini. Berbahagialah orang yang murah. Demikian saya kira kehidupan kita, kehidupan Anda di Gempol ini memberikan kesaksian tentang hidup yang murah. Romo Dodo Pratiknyo yang menjadi eksponen penting perintis tempat ini, Romo Maulid, pastor paroki Kanyutangan waktu itu, Romo Haryono Provinsial Portugal, Monsinyur Haji Sumarto, Bapak Uskup Malang, dan Romo Boneka Cek yang ikut membantu menyumbang dana untuk pembangunan pondok-pondok kecil itu, kiranya memberi contoh tentang orang yang berbahagia. Tapi saya dalam catatan saya, usaha mereka semua membuat mereka bisa mengumpulkan tanah di tempat ini semuanya sejumlah 3,3 hektar, dibagi untuk banyak orang yang sungguh membutuhkan.
kebetulan bahwa di tanggal 1 November tahun 76 nama tempat ini diganti dengan Gempol Marga. Marga artinya jalan, bakti artinya cinta kasih, pelayanan, pengabdian, kesetiaan yang tulus, luhur tanpa pamrih bagi Tuhan dan bagi sesama. Hidup itu pada dasarnya adalah kesempatan untuk berbagi, maka hidup adalah jalan bakti, hidup adalah marga bakti kepada Tuhan dan sesama adalah panggilan naluriah alamiah kita semua. Ibarat tumbuhan yang merambat, dia punya akar mendalam, tetapi nanti seluruhnya naik terus menerus. Maka bakti itu dilambangkan dengan tangan yang hebat. Buah pisang, buah manis, enak dimakan siang-siang. Semoga umat Gempol yang manis-manis hidup bersama dalam kasih. Terima kasih, Tuhan memberkati. Dan apa yang saya dapat ketika di tempat ini, yaitu saya belajar menjadi pastor paroki yang berada benar-benar di tengah umat, hidup bersama umat. Dari hari ke hari itu saya semakin menyadari bahwa saya sebagai pastor paroki semakin belum bisa menjadi pastor, menjadi gembala yang baik. Saya juga diingatkan kembali, saya juga dari keluarga yang sederhana, bukan karena sederhana, saya juga dari keluarga miskin. Jadi saya tinggal di sini itu sendirian, tapi tidak pernah merasa sendirian, karena umat selalu menjenguk saya, ngobrol bersama saya, dan itu yang memberi kekuatan kepada saya. Justru yang paling menguatkan hidup dalam imaman itu